ribuan penumpang turun dan naik di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar H-4 Lebaran pada Kamis 28 April kemarin. Ada 4 kapal yang berlabuh, 3 kapal lanjut perjalanan sementara, 1 bermalam di pelabuhan. Pertama yakni kapal KM Gunung Dempo dari Bau-Bau dan lanjut ke Surabaya. Kemudian kapal KM Loser datang dari Bau-Bau dan lanjut ke Labuan Bajo. Kemudian kapal KM Tilongkabila datang dari Bau-Bau dan lanjut ke Bima. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Wahyudin Tamrin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Wahyudin. Baik, Firda di studio dan Tribunars dimanapun berada, dapat kami laporkan bahwa H-4 Lebaran di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Kota Makassar, sudah mulai dipadati pemudik. Di H-4, pemudik sudah mencapai ribuan di pelabuhan tersebut, baik itu yang tiba di Kota Makassar, lanjut maupun yang naik di Kota Makassar. Berdasarkan pantauan kami pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 kemarin, ada 4 kapal yang berlabuh di Pelabuhan Soekarno-Hatta, yaitu kapal KM Gunung Dempo dari Bau-Bau dan lanjut ke Surabaya. Kapal ini menurunkan 966 penumpang dan ada 417 yang lanjut serta 1.105 penumpang yang naik dari Makassar. Kemudian kedua ada kapal KM Leuser. Kapal ini datang dari Bau-Bau dan lanjut ke Labuan Bajo, Tribuners. Kemudian kapal ini menurunkan 196 penumpang, 353 diantaranya lanjut dan 612 naik dari Kota Makassar yang menuju ke Labuan Bajo. Kemudian Tribuners yang ketiga yaitu kapal KM Tilongkabila yang datang juga dari Bau-Bau dan lanjut ke Bima. Kapal ini menurunkan sebanyak 252 penumpang dan 45 lanjut, serta 915 penumpang yang naik dari Kota Makassar. Sementara Tribuners pada sore hari kapal KM Bukit Siguntang baru tiba di Kota Makassar, sehingga untuk kapal KM Bukit Siguntang belum tercatat data-data penumpang yang turun maupun yang lanjut. Dan kapal ini baru berangkat hari ini Tribuners. Berdasarkan dari informasi yang dihimpun dari pihak otoritas Pelabuhan Kota Makassar, bahwa di pelabuhan tersebut disediakan 14 unit kapal pelni yang menampung penumpang dari berbagai daerah yang singgah di Kota Makassar. Adapun kapal swasta yang disiapkan juga sebanyak 24 kapal, sehingga pelabuhan ini masih mampu menampung hingga 25.000 penumpang. Dan diprediksi puncak mudik terjadi pada mulai kemarin hari ini hingga H-6 pasca Lebaran, yang merupakan puncak mudik arus balik setelah melakukan mudik Lebaran, Tribuners. Nah, yang dapat kami laporkan dari Pelabuhan Soekarno-Hatta, Kota Makassar. Demikian rekan Firda yang dapat kami laporkan. Ya baik, terima kasih rekan Wahyudin dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh jurnalis kami dari Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan Kantor Otoritas Pelabuhan Makassar, Gufron. Berikut liputannya untuk Anda. Tahun ini memang pemerintah mengizinkan untuk mudik, jadi kita bersiap mempersiapkan segala hal yang diperlukan. Bagaimana angkutan laut, kita Otoritas Pelabuhan Utama Makassar melakukan persiapan dengan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait di pelabuhan. Seluruh unsurnya kita undang, kita persiapkan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kami mengkoordinir, menyiapkan tempat, mengkoordinasikan dan memastikan bahwa penumpang atau calon penumpang yang akan naik kapal sudah melengkapi ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan pandemi COVID-19, dengan tetap memeriksa penumpang yang vaksin pertama, kedua maupun vaksin booster sesuai dengan ketentuan pemerintah.
Kalau persiapannya itu Pak, apa-apa saja persiapannya? Persiapannya semua fasilitas yang tersedia kita pastikan, kita inspeksi, berfungsi sebagaimana mestinya, tidak ada kerusakan atau kendala, selalu kita monitor. Kita standby di sini untuk memastikan bila calon penumpang ada yang dibutuhkan atau bertanya atau membantu bila mana ada hal yang tidak diinginkan, misalnya butuh informasi, butuh keterangan atau butuh petunjuk, bantuan dan lain sebagainya kita siapkan di sini. Apakah ada prediksi Pak untuk lonjakan penumpang mendekati Lebaran ini? Kita prediksi akan terjadi dibanding tahun lalu, tetapi kita sedang juga membandingkan dengan tahun 2019 karena 2 tahun terakhir itu ada pembatasan, jadi kalau kita sandingkan mungkin kurang sebanding. Jadi sambil berjalan akan kita bandingkan juga. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.